Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Un Yanwar, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Perikanan, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi mengenai tingkat kematangan gonad. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Devin Mahardika Kristiawan. Lalu selanjutnya ada Zaki Muhammad, Tirza Sinta, Naura Shofi, Ananda Rizkita, Reski Wahyudi, dan Irianto Paulus. Saya Triyasinta Stiolusi akan menjelaskan yaitu reproduksi. Reproduksi yaitu suatu kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya melestarikan jenis atau kelompoknya. Dari Junior 2017. Kemudian kegiatan reproduksi pada setiap hewan air berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan tertentu setiap tahunnya. Dari Junior 2017. Next. Strategi reproduksi. Pada ikan memiliki variasi yang luas dalam strategi reproduksi agar keturunannya mampu bertahan hidup. Ada 3 strategi reproduksi, yaitu yang pertama, memijah hanya ketika energi atau lipid cukup tersedia. Yang kedua, memijah dalam proporsi ketersediaan energi. Dan yang ketiga, memijah mengorbankan semua fungsi kemudian individu akan mati. Next. Strategi reproduksi. Berdasarkan ketiga strategi tersebut, ikan dapat memiliki ukuran dan jumlah telur yang berbeda, tergantung tingkah laku dan habitatnya. Apabila telur banyak, maka biasanya ukurannya kecil. Apabila telurnya sedikit, maka ukurannya biasanya besar. Dari Januari 2017. Selanjutnya, saya Irianto Paulus akan melanjutkan presentasi. Tipe reproduksi berdasarkan pemijahan. Yang pertama, reproduksi seksual berdasarkan fertilisasi internal. Menurut Junior 2017, fertilisasi internal dilakukan dengan menempatkan sel sperma pada tubuh ikan betina sehingga mengurangi kemungkinan keringan. Yang kedua, reproduksi seksual berdasarkan fertilisasi eksternal. Menurut Junior tahun 2017, fertilisasi eksternal dilakukan dengan menggabungkannya sperma dan sel telur di luar tubuh ikan secara terkoordinasi. Selanjutnya, sistem reproduksi diatur oleh kelenjar endokrin. Dalam sistem reproduksi terdapat gonad atau kelenjar kelamin, di mana individu jantan memiliki testis, sedangkan individu betina memiliki ovarium. Dari Wayoningsi dan Parus tahun 2006. Pada kelompok ikan Teleostei, terdapat sepasang ovarium yang memanjang dan kompak. Ovarium terdiri dari oogonia dan jaringan penunjang atau stroma. Terdapat oosit pada berbagai stadia tergantung tipe reproduksinya, berdasarkan Wayoningsi dan Parus tahun 2006. Selanjutnya, menurut Wayoningsi dan Parus tahun 2006, tipe reproduksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe sinkronisasi total, di mana oosit berkembang pada stadium yang sama. Pada spesies ikan, memijah hanya sekali dalam setahun. Yang kedua adalah tipe sinkronisasi kelompok, dengan 2 stadia, yaitu oosit besar yang matang dan terdapat oosit yang sangat kecil tanpa kuning telur. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tipe asinkronisasi, terdiri berbagai tingkat stadia oosit. Selanjutnya, setiap spesies ikan mencapai tahap kedewasaan atau kematangan gonad pertama kali pada umur yang berbeda-beda. Jantan dan betina mencapai tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Pada ikan jantan mencapai kedewasaan lebih cepat daripada ikan betina, menurut Junior tahun 2017. Contohnya ikan mas jantan usia 1 tahun telah mencapai kedewasaan, sedangkan ikan mas betina baru mencapai kedewasaan setelah umur 1,5 tahun, menurut Junior tahun 2017. Faktor-faktor keberhasilan dalam reproduksi menurut Wayoningsi dan Parus tahun 2006. Faktor eksternal, yang pertama adalah curah hujan, suhu, sinar matahari, dan tumbuhan. Faktor internal, yang pertama kondisi tubuh yang baik, adanya hormon reproduksi, cukup hormon steroid dan gonadotropin agar memacu kematangan gonad diikuti evaluasi serta pemijahan. Selanjutnya, saya Devin Mahardika Kristiawan akan menjelaskan mengenai tingkat kematangan gonad. Selanjutnya,
Perkembangan gonad semakin matang adalah bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadinya proses pemijahan. Sebelum pemijahan, sebagian hasil metabolisme dipergunakan untuk perkembangan gonad. Hal ini merujuk pada Wahyu Ningsi dan Barus pada tahun 2006. Berat gonad akan bertambah dengan semakin besarnya ukuran dan diameter telur. Berat gonad mencapai maksimal saat ikan akan berpijah dan kemudian menurun dengan cepat selama pemijahan berlangsung sampai selesai. Menurut Wahyu Ningsi dan Barus tahun 2006. Menurut Wahyu Ningsi dan Barus tahun 2006, penambahan ukuran gonad disebabkan oleh stadia oosit, di mana pada ikan betina mencapai 10-25% dan ikan jantan 5-10% dari berat total tubuhnya. Selanjutnya, menurut Wahyu Ningsi dan Barus pada tahun 2006, pengamatan kematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara histologi, di mana hal ini dilakukan di lab untuk mendapatkan pencitraan gonad yang lebih jelas dan juga lebih mendetail. Lalu yang kedua adalah dengan melalui pengamatan morfologi, di mana pengamatan morfologi ini dilakukan di dalam lab dan dapat pula dilakukan di lapangan. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat bentuk, warna panjang, berat, warna, dan perkembangan isi gonad di dalam tubuh ikan. Berikut bisa dilihat di dalam tabel yang merujuk pada Nur et al. Tahun 2017, di mana di sini ada beberapa macam tipe perkembangan gonad yang diamati melalui cara morfologi dan juga diamati melalui cara histologi. Selanjutnya, seorang ilmuwan bernama Keith Stephen membagi beberapa tingkat kematangan gonad. Hal ini merujuk pada Begenel dan Braun tahun 1968 di dalam FND tahun 1997. Tahap pertama yaitu tahap darah, di mana organ seksual sangat kecil, testis dan ovarium transparan, tidak berwarna abu-abu, dan telur tidak bisa terlihat dengan mata biasa. Lalu yang kedua adalah tahap darah berkembang, di mana dalam tahap ini, testis dan ovarium jernih, abu-abu, merah, dan telur dapat terlihat dengan bantuan kaca pembesar. Lalu pada tahap 3 ada tahap perkembangan 1, di mana testis dan ovarium berbentuk bulat, telur berwarna kemerah-merahan dengan pembuluh darah kapiler, dan telur berbentuk seperti sabuk putih. Lalu tahap keempat ada perkembangan yang kedua, di mana tidak ada sperma jika perut ditekan. Telur dalam ovarium dapat dibedakan dengan jelas yaitu berbentuk bulat. Lalu fase yang kelima adalah fase bunting, di mana organ seksual mengisi ruang bawah, testis berwarna putih, keluar tetesan sperma ketika perut ditekan, dan telur jernih dan juga sudah masak. Selanjutnya ada tahapan ke-6, yaitu tahapan mijah, di mana telur dan sperma keluar sedikit saat perut ikan ditekan. Lalu tahapan yang ke-7 ada tahap mijah atau salin, di mana gonad belum sepenuhnya kosong dari dalam tubuh ikan setelah proses mijah. Lalu yang ke-8 ada tahapan salin, di mana testis dan ovarium telah kosong dan berwarna merah. Beberapa telur dalam keadaan dihisap kembali. Lalu tahap yang terakhir ada tahap pulisalin, di mana testis dan ovarium berwarna jernih dengan warna abu-abu kemerahan. Yang selanjutnya, saya Ananda Rizkyta Rahman akan menjelaskan materi berikut ini. Tingkat kematangan gonad menurut nilai Kolsky, Begenel dan Braun tahun 1968 dalam FND tahun 1997. Yang pertama, tidak masak. Gonad berukuran kecil dan belum berhasrat untuk bereproduksi. Yang kedua, masa istirahat dengan produk seksual belum berkembang. Yang ketiga, hampir masak. Telur dapat dibedakan oleh mata dan testis berwarna merah-merahan. Yang keempat, masak. Produk seksual masak dan mencapai berat maksimum. Yang kelima, reproduksi. Produk seksual menonjol keluar dari lubang pelepasan. Yang keenam, produk seksual telah dikeluarkan dan lubang genital berwarna kemerahan dan gonad mengempis. Yang ketujuh, masa istirahat. Kemerahan pada organ genital telah pulih dan gonad mengecil. Nah, selanjutnya, tingkat kematangan gonad menurut Mirta
tahun 1999 secara visual. Ada 6 tingkat kematangan kunat. Yang pertama imager, yang kedua developing virgin, yang ketiga early maturing and maturing, yang keempat early mature and mature, yang kelima spawn, yang keenam span. Menurut Yamamoto dalam Wahyu Ningsih dan Barus 2006, stadium oosit dibagi dalam 8 kelas, yaitu stadia chromatin nucleolus, perinucleolus, oil droplet, yolk, yang berisi primer, sekunder, dan tersier, dan matras. Bromwich dan Cumaranatunga tahun 1988 membagi pertumbuhan oosit ikan sebagai berikut. Yang pertama primer dengan previtellogenesis, yang kedua sekunder exogenous vitellogenesis, yang ketiga tersier dengan maturasi, hidrasi, dan ovulasi. Pada pertumbuhan primer, menurut Wahyu Ningsih dan Barus 2006, tahap nuklear kromatin dengan ciri-ciri diameter oosit 20-50 mikrometer. Yang kedua, folikel terdiri dari satu lapisan dengan 3-4 folikel pipih. Yang ketiga, oosit memiliki inti sel yang nyata. Ya, saya Naura Sofia Redinan akan melanjutkan materi. Tahapan primer kedua itu ada perinuklear awal. Yang pertama itu akan terjadi pertumbuhan pada inti sel dan sitoplasma dari sel telur. Kemudian diameter oosit berkisar antara 70 sampai 250. Sedangkan sitoplasma bersifat basal kuat. Yang ketiga, terdapat satu inti sel yang menonjol dengan satu nukleus besar atau beberapa nukleus kecil. Dan yang terakhir, pada saat ini terbentuk satu lapisan sel granulosa dan satu lapisan sel TK. Kemudian tahap akhir itu perinuklear akhir. Yang pertama, pada tahap perinukleus akhir, oosit berdiameter 300 sampai 400. Inti sel dikelilingi banyak nukleus dan menutupi selaput inti sel. Lalu kemudian lapisan folikel yang menutupi oosit terdiri dari satu lapisan sel granulus dan dua lapisan sel TK. Lalu pada tahap oosit ini cenderung lebih teratur dan benang kromatin berkurang afinitasnya serta terbentuk selaput non-seluler atau zona pelusida yang membungkus oosit yang sedang berkembang. Dan yang terakhir, tahap ini merupakan tahap akhir dari proses meiosis 1. Kemudian, menurut Wahyu Ningsih dan Barus tahun 2006, pertumbuhan sekunder itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap vesikel, yang kemudian granula kuning telur perifer, dan migrasi granula kuning telur. Yang pertama, tahap vesikel itu terjadinya pembentukan vesikel pada bagian perifer sitoplasma dan meluas ke arah inti sel. Lalu, oosit berkembang, mulai terjadi akumulasi protein kuning telur dari dalam dan menyatu dengan derivat kuning telur hasil sintesis dari hati yang dibawa melalui aliran darah. Dan yang terakhir, kuning telur ini terdiri dari fosfoprotein dan lipoprotein. Kemudian tahap kedua itu granula kuning telur perifer. Terdapatnya granula kuning telur ini berukuran kecil dalam sitoplasma yang menyebar sepanjang bagian perifer. Selanjutnya membentuk granula kuning telur yang lebih besar. Menurut Davis 1977 yang dikutip oleh Forberg 1982 menyatakan bahwa vesikel kemudian cenderung menghilang dan diganti oleh kuning telur yang migrasi mengisi oosit. Sementara itu diameter inti sel semakin menurun. Next. Tahap yang ketiga itu tahap migrasi germinal vesikel. Yang pertama itu daerah tengah oosit telah diisi oleh kuning telur dan penggabungan butir-butir kuning telur masih berlanjut yang mengarah ke tengah oosit. Kemudian ukuran inti sel menjadi lebih kecil dan kehilangan nukleus. Zona radiata pada kutub vegetatif lebih tebal dibanding kutub animal. Pada kutub animal terbentuk saluran mikrofilm melalui zona radiata dan granulosa. Germinal vesikel mulai berpindah ke perifer di kutub animal. Walaupun oosit sudah mencapai perkembangan tahap akhir, namun secara fisiologi oosit tersebut belum matang dan belum dapat dibuahi. Next.
Menurut Davis 1977, dikutip Kohlberg 1982, jika kondisi di sekitarnya tidak mendukung untuk perkembangan, maka oosit mengalami degradasi atau kegagalan untuk diovulasikan. Fungsi gonadotropin pada ikan untuk mengatur kematangan gonad dengan mengatur sintesis hormon steroid gonad. Hormon sebagai indikator aktivitas dan kematangan gonad yaitu hormon testosteron dan estradiol. Tahap pertumbuhan tersier ditandai dengan germinal vesikel bermigrasi ke perifer oosit, kemudian pecah, dan pembungkus inti sel akan memisahkan diri. Selanjutnya, oosit matang dan siap diovulasikan. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya, saya Rizky Wahyudi akan menjelaskan mengenai indeks kematangan gonad. Indeks kematangan gonad sendiri merupakan suatu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan, kemudian dikalikan 100%, menurut Kurniaji 2020. Indeks kematangan gonad merupakan suatu metode kuantitatif untuk mengetahui tingkat kematangan yang terjadi pada gonad. Indeks ini dinamakan juga maturity atau gonadosomatic index. Tingkat kematangan gonad ini akan semakin bertambah besar persentasenya dan akan mencapai besar maksimum pada saat menjelang pemijahan dan setelahnya akan turun kembali. Pada saat perkembangan kematangan gonad, semua proses metabolisme dalam tubuh ikan terkonsentrasi pada perkembangan gonad. Nah, perubahan struktur gonad tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat kematangan gonad. Gonad yang berkembang secara visual mudah diamati karena gonad akan berkorelasi dengan perkembangan telur dan sperma. Pada ikan betina, gonad dapat bertambah berat 10 sampai dengan 25. Sedangkan pada ikan jantan bertambah 5 sampai dengan 15. Next. Indeks kematangan gonad atau yang biasa disebut IKG juga memiliki fungsi untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada gonad. Kemudian untuk mengetahui tingkat perkembangan ovarium secara kuantitatif menurut Kurniaji 2020. Nilai IKG digunakan untuk memprediksi ikan akan siap dilakukan pemijahan menurut Gessi et al. 2016. Musim pemijahan ditentukan melalui pola penurunan nilai IKG dengan keluarnya ikan-ikan yang matang gonad atau IKG yang tinggi, menurut Jamroni 2019. Kemudian di sini ada rumus IKG menurut Effendi 2002, yaitu rumusnya IKG sama dengan WG per W dikali 100%. Pada literatur lain, WG bisa juga dituliskan dengan BG atau berat gonad per BT atau berat tubuh ikan, kemudian dikalikan 100. Keduanya sama tetapi memiliki tujuan, memiliki maksud dan tujuan yang sama. Kemudian keterangan dari rumus tersebut, IKG merupakan indeks kematangan gonad dalam persen, WG merupakan berat gonad ikan dengan satuan gram, W merupakan berat total ikan dengan satuan gram. Indeks kematangan gonad yang turun dapat dijadikan acuan untuk menduga musim pemijahan. Penyebabnya adalah ikan-ikan yang matang gonad berpindah dari daerah penangkapan menuju daerah pemijahan, menurut Jamroni 2019. Perkembangan gonad sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ikan termasuk faktor internal dan eksternal, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada umumnya, ikan jantan memiliki nilai IKG lebih rendah daripada ikan betina. Hal ini dikarenakan ukuran gonad ikan jantan lebih kecil daripada ukuran gonad ikan betina. Gonad ikan betina berukuran lebih besar karena berisi sel telur. Sel telur pada gonad ikan betina semakin membesar diikuti dengan kenaikan tingkat kematangan gonad sampai waktu pemijahan. Gonadosomatic index atau GSI atau sama dengan IKG semakin meningkat nilainya dan mencapai batas maksimal saat terjadi pemijahan.
Nilai IKG sangat bervariasi tergantung pada macam dan pola pemijahannya. Artinya, pada setiap jenis ikan memiliki nilai IKG yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya Zaki Muhammad akan menjelaskan materi. Perhitungan IKG selain menggunakan perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan, dapat juga mengamati perkembangan garis tengah telur yang dikandungnya hasil dari pengendapan kuning telur selama fitologenesis menurut Kurniaji 2020. Bisa dilihat pada tabel kiri atas, merupakan tabel indeks kematangan gonad. Berikut terdapat 1 sampai 5 kelas IKG. Untuk kelas yang pertama mempunyai nilai kurang dari 1. Untuk klasifikasi gonad tidak matang. Untuk kelas kedua mempunyai nilai 1 sampai rentang 5 untuk klasifikasi gonad pemasak. Untuk kelas 3 mempunyai nilai 5,1 sampai rentang 10 untuk klasifikasi gonad mulai masak. Untuk kelas 4 mempunyai nilai 10,1 sampai rentang 20 untuk klasifikasi gonad masak. Untuk kelas 5 mempunyai nilai lebih dari 20 untuk klasifikasi gonad masak. Dan selanjutnya pada tabel kedua sebelah kiri bawah merupakan contoh indeks kematangan gonad dari ikan belanak. Untuk jenis kelamin jantan mempunyai TKG dari kelas 2 sampai kelas 5. Sedangkan untuk betina mempunyai kelas 2 sampai kelas 4. Next. Perbandingan nilai yang digunakan untuk menentukan IKG adalah Gonado Index atau GI, yaitu perbandingan antara berat gonad dengan berat ikan. Rumus sebagai berikut menurut Effendi 2002. GI sama dengan WG per L pangkat 3 kali 10 pangkat 8. Untuk keterangannya, GI merupakan Gonado Index, WG merupakan berat gonad dalam gram, L pangkat 3 merupakan panjang ikan dalam milimeter, 10 pangkat 8 merupakan faktor agar didapatkan nilai GI mendekati harga satuan. Selanjutnya sebelah kanan merupakan diameter telur dari Kurniaji 2020. Terdapat 8 tahapan. Untuk tahapan yang 1 sampai 5, perkembangan telur melewati beberapa tahap di mana sel-sel tunggal tumbuh hingga berukuran 800 sampai 1000 mikron. Pada akhirnya, kuning telur menumpuk. Proses terakhir ini disebut vitellogenesis yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk tahap kelima, pada akhir tahap ini, telur sudah siap tetapi tidak aktif pada betina sampai kondisi pemijahan menjadi menguntungkan. Untuk tahap ke-6, dalam kasus kondisi yang menguntungkan untuk pemijahan, telur menjadi matang sepenuhnya atau maturasi. Untuk tahap 7 sampai 8, ovulasi dan perubahan sel telur adalah merupakan tahap terakhir. Next. Ukuran pertama kali matang gonad ditentukan dengan menggunakan fungsi logistik menurut Arocha dan Barrios 2019. MF sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat negatif A dalam kurung LI negatif B. Untuk keterangannya, MF merupakan proporsi dari induk matang gonad, LI merupakan panjang total
dalam milimeter, A merupakan kemiringan kurva MF, dan B merupakan panjang saat 50% matang gonad. Next. Berikut adalah referensi yang dibuat untuk pemaparan kali ini. Ya, baik. Sekian pemaparan materi dari kami. Ruang diskusi kami buka. Apakah ada pertanyaan? Mungkin saya ingin bertanya tentang mengapa pengamatan kematangan gonad harus dilakukan dengan metode histologi. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Mengapa pengamatan kematangan gonad harus dilakukan? Salah satunya adalah dengan cara metode histologi. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan hasil pengamatan dan juga kesimpulan terbaik mengenai tingkat kematangan gonad suatu individu ikan agar dapat melakukan fungsi reproduksi dengan baik. Karena hasil pengamatan secara histologi dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan dapat menghasilkan hasil yang lebih rinci mengenai tingkat kematangan suatu individu, sehingga proses pemijahan atau proses reproduksi dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan generasi ikan yang unggul. Terima kasih atas pemaparannya. Sudah sangat jelas. Saya juga ingin bertanya kepada Zaki, mengapa indeks kematangan gonad atau IKG ikan betina itu lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan? Ya, izin menjawab. IKG jantan umumnya memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan ikan betina. Ini dikarenakan adanya perbedaan ukuran gonad ikan jantan dan betina, di mana ukuran gonad ikan betina lebih besar dibandingkan dengan gonad ikan jantan. Gonad ikan betina berukuran lebih besar karena berisi sel telur. Sel telur pada gonad ikan betina semakin membesar, diikuti dengan kenaikan tingkat kematangan gonad atau TKG sampai waktu untuk pemijahan. Pada pertanyaan lainnya? Baik, Justin, sebelumnya suara saya apakah terdengar? Iya, terdengar, Naura. Ya, saya izin bertanya mengenai IKG atau indeks kematangan gonad. Nah, mengapa IKG itu dapat dijadikan acuan menduga musim pemijahan? Seperti itu, Devin. Terima kasih. Permisi, saya Rizky Wahyudi izin menjawab pertanyaan dari Naura. Indeks kematangan gonad sendiri adalah merupakan hasil penghitungan dari perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan dikalikan 100%. Nah, dari situ mencerminkan bahwa IKG ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan ovarium dan perubahan-perubahan yang terjadi pada gonad. Setelah mengetahui perkembangan dan perubahan-perubahan pada gonad menggunakan rumus IKG, kemudian dapat ditentukan pada tingkatan IKG berapa perkembangan gonad ikan yang diteliti tersebut. Setiap jenis ikan memiliki IKG yang berbeda-beda. Secara umum, pada IKG 1 menunjukkan gonad yang belum matang. IKG 2 menunjukkan gonad yang mulai start untuk pematangan. Pada IKG 3 menunjukkan gonad yang mulai masak atau matang. Pada IKG 4 menunjukkan gonad yang matang. Kemudian pada IKG yang kelima menunjukkan bahwa gonad sudah harus dipijak karena berada pada tingkatan yang sudah tinggi. Dengan demikian, kita dapat menduga musim pemijahan ikan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Reski. Saya juga izin bertanya mengenai bagaimana menentukan kedewasaan pada suatu ikan, baik jantan maupun yang betina juga. Baik, terima kasih Reski. Saya izin menjawab ya. Bagaimana menentukan kedewasaan pada suatu ikan ya, baik itu jantan maupun betina. Nah, tingkat kematangan gonad ikan jantan itu dimiliki pada kematangan tingkat 1, yaitu dengan ciri-ciri warna gonad ikan jantan itu masih putih atau kelabu. Kemudian untuk gonad ikan betina itu berada di kematangan tingkat 2 dan 3 dengan ciri tingkat 2 itu ialah dia ovariumnya besar, berwarna gelap, dan ada oosit yang mulai mengandung kuning telur. Dan sedangkan ciri tingkat 3 itu gonad ikan betina tersebut sudah hampir memenuhi 3/4 rongga tubuh. Seperti itu, Reski. Oke, makasih Naura. Apa ada pertanyaan lainnya? Saya Tria Sinta izin bertanya, mengapa curah hujan berpengaruh terhadap kegiatan reproduksi ikan? Terima kasih. Baik, saya Rianto ingin menanggapi pertanyaan dari Tirza. Mengapa curah hujan berpengaruh terhadap kegiatan reproduksi ikan? Kegiatan reproduksi ikan. Karena pada saat curah hujan tinggi atau memasuki musim hujan, tingkat kematangan gonad pada ikan siap untuk melakukan pemijahan dan bereproduksi. Salah satu contohnya adalah ikan patin. Ikan patin betina akan mulai matang gonadnya saat memasuki musim hujan. Sekian jawaban dari saya. Saya juga ingin bertanya tentang berapa banyak telur yang dapat dihasilkan dan seberapa ukuran telur yang mampu dihasilkan oleh seekor induk ikan. Izin menjawab. Telur yang dapat dihasilkan tergantung spesies. Jumlah atau banyaknya telur yang dihasilkan setiap kilogram berat badan ikan disebut frekuensitas relatif. Apa ada pertanyaan lainnya? Saya ingin bertanya lagi. Bagaimana struktur gonad pada ikan teleostei jantan? Saya Ananda Rizky Rahman, izin menjawab dari pertanyaan Zaki. Testis pada ikan teleostei termasuk ke dalam tipe lobular. Tipe lobular merupakan gabungan lobuli yang terpisah satu sama lain dengan kulit luar dari kumpulan jaringan fibrosa. Di dalam lobuli tersebut dengan germinalis epitelium berisi sel germinal, sel Sertoli, dan spermatosit. Terima kasih atas jawabannya. Apa ada pertanyaan lainnya? Dari saya sudah cukup. Oke, baik. Karena pertanyaannya sudah cukup, ruang diskusinya kami tutup. Sekian pemaparan dan juga hasil diskusi dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat buat semuanya.
Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan juga dalam penyampaian diskusi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.